Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi sibuk ya? Bukannya ini Den Bagus Mahesa, putra Kanjeng Sembara, Wor? Iya, betul. Kalau ini pasti si Buntung. Templu. Namaku Blotong. Nama asliku Raden Mas Blotong. Maaf Den Mas Blotong, maaf. Tumben. Ada perlu apa, Wor? Di awal episode ini, kita menuju pada Gendawar yang di saat itu sedang menemui Jaka sahabatnya. Ia meminta bantuan kepada sahabatnya itu untuk membantunya menyelamatkan dan melindungi Ayulan dari incaran mak lampir dan dewa petir. Namun Jaka pun mengatakan bahwa ia harus meminta izin dulu kepada kawannya si Poleng. Sebenarnya yang dimaksud kawan oleh si Jaka itu adalah istrinya sendiri, yaitu Putri Roro Gringsing, yang merupakan anak dari Raja Siluman Ular yang bernama Prabu Naga Pratala. Jelas saja Jaka menyembunyikannya dari Gendawar sebab Putri Roro Gringsing adalah bangsa siluman, walaupun sebenarnya ia adalah bangsa siluman yang baik. Namun sebenarnya Gendawar sendiri sudah mengetahui tentang kisah Jaka dengan Putri Siluman Ular tersebut. Ia pun hanya berpura-pura tidak tahu di depan Jaka untuk menjaga perasaan sahabatnya tersebut. Jaka pun kini meminta izin untuk meminta bantuan kepada kawannya alias istrinya itu. Jadi sekarang Arya Soma ada di rumahmu? Iya, sebab dia harus istirahat penuh. Malampir yakin orang yang menyerang Arya Soma dengan senjata rahasia beracun itu Citrasena? Hanya 2 orang yang aku curigai. Pertama Dewi Racun, kedua Citrasena, anaknya Gundala Seta. Wah, celaka. Aku harus berpikir 2 kali untuk berhadapan dengan Gundala Seta. Sudah, jangan pikirkan itu. Yang penting sekarang kita harus secepatnya mendapatkan perawan untang-anting dan bocah bajang lanang. Tidak gampang, Malampir. Memang tidak gampang. Tapi kalau kita terus-menerus berusaha, pasti berhasil. Sudah lebih 1 bulan aku mencari Kakang Tirta. Tapi sampai saat ini aku tidak mendengar kabar beritanya. Kemana aku harus mencari dia? Semalam, setan pemakan manusia itu muncul kembali. Bagaimana ceritanya? Setan itu mendatangi rumah Warniti. Oh iya? Kembang desa yang baru menikah itu. Di sisi lain, tampak Citrasena yang sedang berada di sebuah warung, dan ia mendengar para penduduk yang sedang membicarakan tentang adanya pembunuhan yang dilakukan oleh setan pemakan manusia. Lelaki itu pun menceritakan tentang kisah salah satu penduduk yang menjadi korban mayat hidup tersebut. Citrasena yang mendengar kabar itu pun menjadi geram sebab ia tahu siapa hantu pemakan manusia itu. Ia pun merasa harus membunuh makhluk terkutuk itu. Akan tetapi yang menjadi masalah baginya adalah bahwa sepertinya ia tidak mampu melakukannya. Dan mungkin yang mampu membunuh makhluk itu adalah ayahnya sendiri, yaitu Gundala Seta yang sangat ditakuti musuh. Terjadi pembantaian besar-besaran. Untunglah pada saat itu ada seorang pendekar wanita yang membantu mereka. Dalam adu kesaktian, setan pemakan manusia itu dapat dikalahkan. Kenapa tidak dibunuh? Kalau aku jadi pendekar, setan itu aku musnahkan. Kau mau jadi pendekar? Jangan mimpi. Puasa saja kau tidak kuat. Aku akan mencarinya. Siapa tahu aku bisa bertemu dengan pendekar wanita itu. Ya,
Pendekar wanita yang dimaksud oleh warga kampung itu pasti adalah Sekar Arum yang memang telah memiliki kesaktian yang tinggi setelah mendapat gemblengan ilmu dari Kipanan Lasan di Bukit Raja Wali. Kini kita menuju pada Jaka yang di saat itu sedang ditemani oleh Gendawar, Maesa dan Blotong untuk mencari putri Roro Gringsing yang telah menjadi istrinya. Pemuda itu pun memanggil-manggil nama Roro Gringsing, namun tidak kunjung ada jawaban. Blotong pun sampai merasa aneh dengan Jaka. Apakah di hutan yang sepi seperti itu ada orang yang tinggal? Akhirnya, setelah berkali-kali memanggil, suara Jaka pun didengar oleh putri Roro Gringsing, sehingga wanita itu pun muncul di hadapan mereka. Akan tetapi, hanya Jaka saja yang bisa melihatnya, sebab siluman itu tidak ingin dilihat oleh Gendawar dan kawan-kawannya. Jaka pun kemudian menyuruh kawan-kawannya itu untuk menunggunya tanpa mengganggu dirinya yang akan menemui putri Roro Gringsing. Aku membawa kawan-kawanku. Mereka ingin menyelamatkan Kanjeng Roro Wulandari dari incaran Mak Lampir, Grandong, dan Dewa Petir. Orang-orang yang Kakang sebutkan tadi adalah tokoh-tokoh sakti yang bukan tandinganku. Hanya ayahkulah yang bisa menghadapinya. Apa aku bisa mengharapkan bantuan ayahmu? Kau lihat orang yang diajak bicara oleh Jaka. Lihat saja. Lihat indahnya. Boleh kan Nyimas? Aku perlu sekali bantuanmu. Bisa kan? Aku tidak tahu Kakang. Sebaiknya Kakang sendiri yang berbicara kepada Romo. Apa boleh aku bawa kawan-kawanku? Suruhlah mereka menutup mata. Kakang gandeng. Aku yang akan mengantar Kakang menemui Romo. Di mana sekarang kita, Tong? Lihat saja. Ditanya kok lihat saja. Akhirnya, mereka semua kini telah berada di dalam istana siluman ular yang dipimpin oleh Prabu Naga Pratala yang merupakan ayah kandung dari putri Roro Gringsing. Salah seorang dayang pun melaporkan kepada sang Prabu bahwa putri Roro Gringsing datang bersama dengan Jaka untuk menghadap. Sang Prabu pun langsung mempersilahkan mereka untuk masuk. Tak lama kemudian, Jaka dan putri Roro Gringsing pun masuk secara bebarengan. Sedangkan Gendawar, Maesa dan Blotong masih menunggu di luar. Sebenarnya Prabu Naga Pratala sudah mengetahui kalau pasti akan ada yang diminta oleh Jaka, dan memang benar demikian. Hamba sedang berusaha melindungi Kanjeng Roro Wulandari dari incaran Mak Lampir, si Grandong, dan Dewa Petir. Apakah gadis itu memiliki pancar getih? Benar, Romo. Siapa saja yang ada di belakang Ayu Wulandari? Para kiai sepuh, Pangeran Purbaya, dan Topeng Hitam. Sebenarnya Kanjeng Tumenggung sudah kuat. Tapi tak apa. Untuk memenuhi permintaanmu, akan aku usahakan menghadapi Mak Lampir dan sekutunya. Prabu Naga Pratala tampaknya sangat menyayangi Jaka, sehingga ia pun selalu mengabulkan apapun yang diminta oleh suami putrinya tersebut. Kini Roro Gringsing pun segera menjemput Gendawar, Maesa dan Blotong. Ketiganya pun langsung menghadap Prabu Naga Pratala dan memberikan salam penghormatan. Setelah mereka semua dipersilahkan untuk duduk, putri Roro Gringsing pun kemudian menyuruh mereka mengemukakan keinginannya masing-masing di hadapan ayahnya, sebab ayahnya itu pasti akan memenuhi permintaan mereka. Sebagai orang pertama, Gendawar pun mengatakan bahwa dirinya ingin bisa menembus alam jin tanpa mendapat rintangan. Dari tanda yang aku lihat, kau telah mempelajarinya. Tapi belum mencapai tingkat kesempurnaan, sehingga sering gagal, Baginda.
Terima kasih, Baginda. Baca mantra yang tertulis di situ. Itu akan menyempurnakan ilmumu. Kau mau minta apa, nak? Berilah aku ajian ilmu Mancolo Putra, Mancolo Putri. Baik. Puasalah dulu 40 hari. Setelah kau melakukan itu, akan aku berikan ajian yang kau minta. Dan kau minta apa? Ya, aku ingin ajian yang tanpa puasa, yang bisa membuat aku lari secepat angin, dan aku bisa menghilang. Baik. Tapi kau tidak boleh sombong. Kalau sombong, kau sendiri yang akan repot. Maisa tampak mengejek Blotong yang permintaannya sangat konyol. Namun walaupun begitu, Prabu Naga Pratala tetap mau memenuhinya. Sang Prabu pun memunculkan sebuah tongkat, di mana apabila tongkat itu ditumpangi oleh Blotong, maka ia akan bisa berlari cepat bagaikan terbang. Dan jika ditaruh di ketiak, maka Blotong bisa menghilang. Tampaknya senjata Blotong kali ini akan sangat berguna bagi dirinya. Terakhir, Jaka pun meminta agar ia bisa menjadi penjaga majikannya, yaitu Demung Pusponegoro, sampai akhir hayatnya. Mendengar permintaan menantunya yang begitu mulia, Sang Prabu pun kemudian mengatakan bahwa suatu saat nanti majikan Jaka akan menjadi adipati di Brebes, dan ia akan menjadi penjaga kadipaten yang tak terkalahkan dengan nama baru, yaitu Jaka Poleng. Terima kasih, Romo. Saya senang sekali mendengar wacana Romo. Pulanglah kalian. Gendawor, langsung ke Kadipaten Tegal. Pergilah. Baik, Baginda. Mahesa dan Blotong menemui Mak Lampir. Hadapi dia. Mahesa, tunggu. Ayo cepat. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa gundulmu. Orang jatuh begini. Ayo bangun. Ada-ada saja tingkah Blotong. Ia pun kemudian meminta Mahesa untuk menggendongnya, sehingga membuat pemuda itu kesal dan justru langsung pergi meninggalkan dirinya. Akhirnya, dengan terpaksa, Blotong pun sedikit berlari sambil memanggil-manggil nama Mahesa agar menunggu dirinya. Ia sendiri menjadi kesal karena merasa kakinya masih sakit dan Mahesa tidak mau menunggunya ataupun membantu dirinya. Lalu akibat semua itu, akhirnya Blotong menjadi ingat dengan senjata yang baru saja didapatkannya dari Prabu Naga Pratala. Ini dia. Kenapa, Tong? Kenapa? Orang lagi kesakitan, ditanya kenapa? Tanyakan boleh. Kenapa kamu sampai nyusrup begitu? Ya tidak bisa berhenti. Daripada nubruk pohon, mendingan aku nubruk semak-semak. Makanya, kalau nuntut ilmu yang tuntas, belum tahu cara berhentinya, sudah mencoba saja. Sekarang, aku sudah tahu caranya. Aku cari semak-semak, lalu aku ngerusak di situ. Di sisi lain, tampak setan utara 3 yang sedang berjalan sendirian. Mendadak muncullah Mak Lampir yang mengadangnya, sembari bertanya hendak kemana pendekar berjubah hitam itu. Setan utara pun mengatakan apa maksud Mak Lampir bertanya demikian, sebab ia hendak pergi kemana itu adalah haknya dan bukan urusan si Lampir. Lalu ia pun langsung berlalu dari hadapan Mak Lampir setelah berkata demikian, sehingga membuat nenek setan itu menjadi marah besar karena ia merasa setan utara telah berani membangkang kepada dirinya. Si Lampir pun mengatakan bahwa setan utara dan Dewa Petir itu adalah sekutunya, dan lelaki itu pun harus membantunya mencari perawan ontang-anting
dan bocah bajang lanang. Mendengar kata-kata si lampir, setan utara pun akhirnya menjadi naik darah juga. Dengar Malampir, aku bukan anak buahmu dan bukan muridmu. Kau tidak berhak mengatur aku. Mengerti? Kau minta mati? Kau mau membunuhku? Kalau begitu, aku juga harus membunuhmu. Kau mau melawanku? Bagus. Berarti aku tidak susah payah lagi untuk membunuhmu. Lagi-lagi, si lampir jelek itu pun mengerahkan anak buahnya yang merupakan siluman-siluman jelek untuk menghadapi lawannya. Dua siluman itu pun kini cukup membuat setan utara menjadi kerepotan. Namun keduanya juga tidak bisa serta-merta mengalahkan adik seperguruan Dewa Petir tersebut. Mak Lampir yang melihat semua itu pun menjadi kesal, sebab ternyata setan utara memang berilmu tinggi dan sulit untuk ditundukkan. Kini pertarungan pun menjadi semakin sengit. Mereka sama-sama menggunakan bambu-bambu yang ada di situ untuk saling serang satu sama lain. Kini kita menuju pada Citrasena yang di saat itu sedang berkuda sendirian. Mendadak ada suara tawa Mak Lampir yang cukup mengejutkannya. Gadis itu pun kemudian langsung turun dari kudanya dan mencari tahu siapa yang sedang tertawa. Tiba-tiba saja orang yang tertawa itu kini sudah berada di dekatnya. Nenek setan itu pun mengatakan kepada Citrasena bahwa meskipun gadis itu menyamar, maka ia akan tetap mengenalnya. Ia pun mengatakan bahwa sudah 2 kali anak tersebut lolos dari tangannya. Yang pertama karena ada Gundala Seta ayahnya, dan yang kedua karena ia dibantu oleh Kiai Ageng Sebayu dan Kiai Jamas. Namun sekarang Citrasena sudah tidak punya pelindung lagi. Mendengar kata-kata Mak Lampir, gadis itu pun justru langsung menantang nenek peot tersebut untuk bertarung. Hal itu membuat si lampir menjadi marah besar. Kurang ajar! Rasakan ini! Sementara itu, Maesa dan Blotong yang sedang berada tidak jauh dari pertarungan Mak Lampir dan Citrasena pun mendadak mendengar suara pertarungan tersebut. Maesa yang tiba-tiba berhenti pun langsung ditubruk oleh Blotong dari belakang karena ia tidak melihat kawannya itu sedang berhenti. Lagi-lagi terjadi percekcokan di antara mereka. Maesa pun kemudian menyuruh Blotong untuk mendengar sendiri suara pertarungan yang tidak jauh dari tempat mereka di saat itu. Bahkan mereka berdua pun kini juga mendengar suara Mak Lampir yang bercampur dengan suara beradunya 2 senjata. Maesa yang sudah dapat memastikan arah sumber suara pun kemudian segera bergerak cepat, dan Blotong kembali ditinggalkannya
sebab pemuda itu tidak bisa diajak bergerak cepat. Kini mau tidak mau, anak Basir itu pun harus mengejar Maisa kembali. Maisa, tunggu! Kau memang gadis yang sakti, karena itu kau harus mati di tanganku. Kau Mak Lampir, kejahatanmu sudah di luar batas. Kau juga sudah memfitnah aku dengan menyamar menjadi diriku dan menculik Putri Temenggung Martoloyo. Kalau kau tidak mau menghentikan kejahatanmu, aku akan membunuhmu. Hah, kau kira aku takut? Jangankan kau yang masih muda, sembara bapakmu saja tidak sanggup membunuhku. Sekarang kita lihat, kau atau aku yang mati di sini. Baiklah. Bagaimana, kau tidak apa-apa? Coba kau tahan cambukku ini. Hiya! Maisa, hati-hati, Mak Lampir licik. Pengemis tangan 1000. Ternyata ingatanmu masih tajam, Lampir. Kau masih mengenal aku. Ya, Mak Lampir jelek itu pun menjadi sangat terkejut melihat kemunculan pendekar sasra bahu atau yang lebih dikenal dengan julukan pengemis tangan 1000. Pendekar sakti itu pun kini melangkah ke samping Maisa yang masih memegang cemeti Amarasuli. Nenek setan itu pun kemudian bertanya mengapa pendekar tua tersebut ikut campur di dalam urusannya. Ki Widura atau pengemis tangan 1000 pun tampak menjawabnya sambil tertawa mengejek. Ia mengatakan bahwa nenek peot itu sudah lapuk dan bau tanah, namun masih saja menjadi sumber malapetaka di muka bumi ini. Dan saat ini Mak Lampir itu malah bertarung dengan anak-anak muda yang ilmunya belum sempurna. Harusnya ia malu dengan sepak terjangnya yang memalukan itu. Jelas saja si Lampir menjadi marah mendengar hinaan pengemis tangan 1000 yang membuatnya sangat sakit hati tersebut. Apa kau tidak malu? Hah? Jaga mulutmu. Oh, Lampir. Seharusnya kau yang menjaga diri. Hah? Kurabek mulutmu. Setelah menghajar Mak Lampir dengan ajian sastra bahunya, pengemis tangan 1000 pun kini tampak sedang menyalurkan hawa murninya kepada Citrasena untuk memulihkan kembali keadaan gadis itu yang baru saja terkena pukulan tenaga dalam Mak Lampir. Maisa dan Blotong pun hanya memandangi saja, dan tak lama kemudian pengemis tangan 1000 itu pun mencabut kedua tangannya dari punggung Citrasena. Gadis itu pun kemudian langsung berdiri dan mempertanyakan siapa dua orang lelaki yang ada di hadapannya itu. Ia pun langsung hendak menyerang keduanya, namun langsung ditahan oleh Ki Widura sembari mengatakan bahwa mereka bukanlah musuhnya.
Aku kira nenek sudah tewas. Kok kira aku bisa mati dengan mudah? Iya. Tapi pengemis itu memang benar-benar maksudku. Pengemis tangan 1000. Untung saja si Mahesa datang menolongmu. Kalau tidak, Gundala Seta pasti menangis karena kehilangan anak gadisnya. Lain kali, kalau kau bertemu dengan nenek tua itu, kau harus hati-hati. Atau lebih baik kau menghindar saja. Kalau aku bertemu dengan nenek jelek itu lagi, aku akan mengadu jiwa. Adatmu sama seperti Gundala Seta. Keras dan tidak mau kalah. Tapi kau jangan sampai mati konyol karena adatmu yang keras kepala itu. Pengemis tua, siapa kau sebenarnya? Berani benar kau bersikap kasar pada ayahku. Kalau kau bertemu dengan ayahmu, tanyakan, apakah dia masih ingat dengan si Widura? Si pengemis tangan 1000. Pengemis tangan 1000? Luar biasa. Iya, datang dan pergi tidak kelihatan. Seperti setan, Mahesa. Sembarangan. Aduh, maaf. Citrasena pun kini berbalik menghadap kepada Mahesa dan Blotong sembari tersenyum dan mengucapkan terima kasih atas pertolongan yang diberikan. Setelah itu, gadis tersebut pun langsung melompat pergi dari tempat itu. Sebenarnya, Mahesa hendak menahannya sebentar sebab ia belum tahu nama gadis tersebut. Namun ia kini hanya bisa menatap kepergian Citrasena dengan rasa penasaran. Blotong pun kemudian mengejek Mahesa dengan mengatakan bahwa bila melihat wanita cantik, maka mata Mahesa tidak berkedip. Sedangkan Mahesa tidak menanggapi ucapan anak basir tersebut. Ia pun langsung berlalu dari tempat itu tanpa sepatah kata pun. Dari mana, Mak? Aku bentrok dengan pengemis tangan 1000 dan Mahesa. Karena pengemis tangan 1000 dan Mahesa melindungi Tirta dan Ayu Wulandari. Bukan, mereka melindungi Citrasena. Semakin berat, Mak. Semakin banyak tokoh-tokoh sakti yang melindungi Citrasena. Kita harus minta bantuan kepada para sekutu, Nek. Ya, sekarang kita harus menghimpun kekuatan yang lebih besar lagi untuk menghadapi musuh-musuh kita yang semakin kuat. Mahesa, kalau dibandingkan antara Ayu Wulandari, Dewi Sekar Arum, dan Citrasena, siapa yang lebih cantik? Kamu ini ngomong apa? Loh, aku kan nanya. Coba jawab dengan jujur. Di antara mereka bertiga, siapa yang lebih cantik? Mereka semua cantik. Kalau kamu disuruh memilih untuk dijadikan istri, siapa yang akan kamu pilih, Mahesa? Mereka sama-sama cantik, menarik, dan masing-masing ada kelebihannya, dan juga ada kekurangannya. Kalau aku disuruh memilih sih, iya, aku pilih tiga-tiganya. Ah, kamu. Ya, gitu Mahesa. Jadi, daripada susah, kamu milih tiga-tiganya saja. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah mau nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.